Saya pikir memang orang nggak usah malu lah mencari yang halal gitu. Dan tidak menurunkan derajat seorang ustadz ketika dia berbisnis, bahkan itu menjadi mulia karena Nabi mengajarkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Jadi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Ustadz Syarifuddin. Jadi beliau salah satu yang memprakarsai pesantren entrepreneur. Jadi bagaimana pesantren nanti bisa mandiri. Untuk itu monggo Pak Ustadz bisa memperkenalkan diri dan aktivitasnya apa nih untuk pesantren entrepreneur. Ya, baik Pak Ato, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, waba'ad. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ato, ya rekan kita. Dan Alhamdulillah ya kita sebagai bagian dari lembaga pendidikan juga yang bergerak di bidang dakwah pendidikan, juga sekarang sudah mulai berpikir bagaimana bisa membangun pesantren berbasis Quran dan entrepreneur. Nah, pesantren ini kita dirikan sebenarnya untuk menjawab masalah yang sering kita temui di lapangan. Bahwasannya masalah ekonomi ini memang menjadi masalah yang sering signifikan. Nah, sebentar, pesantren itu kapan sih mulainya, Ustadz? Kita merintis pesantren itu dari mulai tahun 2005. Oh, 2005. 2005. Itu udah di mana? Di sini udah? Bukan. Kita dulu berawal dari mengontrak sebuah rumah. Oh, mengontrak Jadi, sebuah rumah. Sebuah rumah kita kontrak dan kita berpikir bagaimana kita supaya tidak ngontrak, ya kita berpikir mencari peluang usaha. Dulu usaha yang kita geluti itu adalah peternakan domba dan penjualannya. Oh, awal itu. Dan itu gagasannya adalah karena kita berpikir pesantren harus ambil peran bisnis dulu. Ya. Jadi jangan sampai bisnis itu dianggap tabu oleh pesantren. Ya. Seolah-olah pesantren itu mikirin akhirat, tidak. Tapi keseimbangan bagaimana memikirkan bagian dari dunia kita juga untuk jembatan kita ke akhirat. Itu sebenarnya kita ingin terapkan dalam kehidupan kita. Nah, perjalanan 2005 sampai sekarang itu gimana tuh dari mulai kontrak terus membeli lahan, kemudian juga memang perjalanan awalnya kita dulu berpikir hampir sama lah dengan konsep yang sering terngiang-ngiang APH ya, action pikir hitung, termasuk juga dalam bikin pondok. Action dulu lah gitu, mau kontrak mau gimana nanti ada jalannya, dan kita sudah memikirkan jalan-jalan itu dengan cara berwira swasta, berbisnis dan sebagainya. Dan salah satu bisnis yang sempat kita geluti adalah berbisnis penjualan domba kurban dan akikah. Dan hari ini pun kita masih senang dengan bisnis itu, seperti itu. Nah, terus lambat laun kita sudah memikirkan bagaimana membangun sebuah konsep pusat bisnis pesantren, atau kita istilahkan pusat bisnis pesantren, PBP. Kita punya impian pesantren itu nanti dia punya tempat di mana senternya bisnis senternya ada. Nah sekarang kita sudah mulai Pak Ato di Geraha Bakti Kodam Jaya. Alhamdulillah sudah memulai dari pembuatan dan pembangunan minimat untuk Hijrahmat. Alhamdulillah itu sudah kita bangun, dan insya Allah berdiri juga pesantren program terbaru untuk lulusan SMA, SMK. Ini adalah pesantren tinggi Al-Quran dan entrepreneur yang langsung mencetak nih jadi pengusaha Al-Quran dan entrepreneur. Kenapa kok digabung ini? Ya. Karena Al-Quran ini sebagai basic. Karena gimana pun ini petunjuk. Ya. Berbisnis itu menurut petunjuk. Ya. Kalau kita berbisnis tidak ada petunjuk, liar. Nah, mana yang halal, mana yang haram kita nggak tahu. Tapi dengan basis Quran ini, mereka ditempa dengan Quran, mereka belajar bisnis, mereka belajar bagaimana cara berdagang. Karena kita juga melihat sejarah dari Nabi ini pedagang ulung. Nah, maka disitulah konsep kita, insya Allah nanti bekerja sama dengan beberapa teman-teman. Anak-anak yang lulus SMA ini, yang sekarang baru lulus, kebingungan untuk mencari pekerjaan, atau mereka yang bingung mau ngapain, bisa bergabung menjadi mahasiswa, menjadi mahasantri. Jadi bukan santri lagi, mahasantri. Dan insya Allah mereka nanti langsung diterjunkan menjadi pengusaha retail, pengusaha bengkel, pengusaha bekam. Banyak nanti wadah-wadah yang akan memfasilitasi. Jadi jangan khawatir, nanti kalau di pesantren ngapain? Bisa hafal Quran, plus insya Allah siap menjadi pengusaha. Gitu. Kan sebelum ke sekarang jadi ada punya Hijrahmat, punya nanti ini ya tadi apa? Pusat pesantren PBP. Berapa bisnis yang pernah Ustadz coba, apa aja kalau macamnya nih, biar orang dapat gambaran bahwa ini bukan ujuk-ujuk gitu kan, sebenarnya sudah berproses dong. Apa aja coba? Kalau saya ceritakan, kita sudah mulai pernah di bisnis peternakan domba.
penjualan doa hewan kurban sudah kita lakukan, kemudian rental mobil sudah kita pernah jalankan, dan alhamdulillah ya bisalah kebeli lahan ya buat nambah-nambah lahan pesantren. Kemudian juga kemarin bisnis ubi Cilembu, kemudian penginapan di Cilembu Islamic Village. Kemudian juga kemarin pernah ngerintis bengkel walaupun tutup. Terus juga pernah ngerintis bengkel laundry pernah juga ya. Laundry pernah juga kita bikin usaha dagang banyak lah kita pernah buat. Alhamdulillah ilmu-ilmunya sekarang sudah mulai ada kita dapat. Insya Allah kita sudah mulai membangun sistem-sistem yang kedepannya bisa menguatkan ekonomi pesantren. Jadi memang gitu, jadi tidak tiba-tiba sekarang ini enggak, proses pembelajarannya banyak. Jadi Ustadz itu berani mencoba. Jadi dan tadi bukan gagal tapi belajar. Sehingga akumulasi dari pembelajaran itu sekarang mulai terkonsep lebih rapi, lebih juga tersistem gitu kan. Dan jangan lupa ya, kita semuanya niatkan bahwasannya ketika berbisnis adalah kita ingin mengangkat ekonomi ya umat kita, mengangkat ekonomi pondok kita, mengangkat ekonomi masyarakat kita. Maka alhamdulillah insya Allah yang sekarang sedang digalakan adalah memanfaatkan potensi-potensi teman-teman yang punya potensi untuk dikembangkan. Alhamdulillah insya Allah segera launching juga ini Hijrahcom. Jadi akan ada toko komputer juga insya Allah yang akan kita launching juga, termasuk nanti beberapa hijrahmat yang akan kita buat di beberapa titik Pak. Salah satunya di Citarik Raya sama di BCL insya Allah. Itu mohon doanya, mudah-mudahan jangan takut gagal. Kata teman-teman, gagal itu belajar, berarti belajar supaya kita jadi orang sukses seperti itu. Tan, ini ada pesan nggak buat teman-teman mungkin yang kalau pesantren atau teman-teman apa tuh untuk biar seperti Ustadz nih bisa mandiri gitu? Ya, yang harus kita sama-sama perhatikan ya. Saya pikir di sini pesantren jangan berdiam diri, ambil peran, apalagi berada di kota-kota besar seperti di Cikarang dan sekitarnya. Ya, karena saya ingat betul ada salah seorang tutor saya, motivator saya, ya. Beliau ada di samping saya ini sebenarnya. Jadi begini katanya, orang pengusaha itu bukan banyak duit. Saya ingat kata-kata itu, bukan banyak uang sebenarnya. Uang itu bukan relatif jadi pengusaha. Tapi pengusaha itu katanya yang bisa baca potensi dan bisa baca peluang. Kalau uangnya ada, nggak bisa membaca potensi, nggak bisa jadi uang juga, nggak bisa jadi usaha juga. Begitu juga, nggak bisa baca peluang juga, nggak bisa jadi uang juga. Nah, saya belajar dari pengalaman itu. Ternyata nggak mesti punya uang banyak jadi pengusaha itu. Keberanian mental dan tidak gengsi, ya. Saya pikir memang orang nggak usah malu lah mencari yang halal gitu. Dan tidak menurunkan derajat seorang ustadz ketika dia berbisnis, bahkan itu menjadi mulia karena Nabi mengajarkan itu. Gitu. Kalau ada ustadz kok jualan kambing, itu berarti juragan kambing itu bukan hina, mulia karena kemandirian seperti itu. Dan alhamdulillah kita ingin membangun pesantren yang berbasis kemandirian tadi. Salah satunya entrepreneur. Dan doakan Makdi sebagai pesantren tinggi ini insya Allah akan bisa melahirkan dan mencetak generasi-generasi yang Qurani dan juga generasi pengusaha yang mandiri seperti itu. Oke, terima kasih tadi atas obrolan. Mudah-mudahan obrolan kami berdua bisa. Terima kasih juga sudah bisa hadir di pesantren kami. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.